Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadil Anggraini, NPM 12 9024. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi Atlas untuk memenuhi syarat UAS Praktikum Audit. Nah, di sini skill pertama kita ngedownload dulu aplikasi Atlasnya. Setelah itu kita isi dulu untuk nama akuntan publik ini. Nih, oke, mas, ini, dan, selanjutnya, oh ya maaf. Hmm, di sini, oke, tekan. Nah, selanjutnya untuk nama klien ini eh, PT As PT Aset Masa Depan. Nah, setelah itu alamatnya di Jakarta. Nah, untuk nomor teleponnya 021 tuh 23 8 23. Selanjutnya untuk mengisi NPWP 01,234,567,8 eh 234,567,900. Nah, untuk sektor usaha itu kita pilih aja ya. Nah, kalau yang bintang 2 ini ditinggal milih aja. Kita pilih perdagangan jasa. Sini status kepemilikannya itu kita pilih swasta go publik. Oh, maaf, belum diklik. Nah, untuk tahun buku ini kita klik ya. Ini ketik, nggak bisa dipilih. Sampai 31 Desember 2018. Ini bisa milih ya. Jenis perikatan tahun pertama. Setelah itu jenis perikatan itu audit laporan keuangan. Selanjutnya untuk standar audit, standar profesional akuntan publik, standar akuntan kliennya ini kita pilih eh, yang ini. Nah, ini kan udah keisi ya. Selanjutnya kita klik konten ini. Nah, di sini kan kita mengerjakan soal yang dikasih sama ibunya, yaitu eh, bentar.
Nah, ini udah keluar ya otomatis namanya. Tadi udah kita isi. Nah, di sini untuk pilih kriteria ini kita lihat dari soal ya. Dan di sini kita bisa milih, yaitu kita pilih entitas berdiri sejak lama. Entitas berdiri sejak lama dan laporan keuangan periode sebelumnya tersedia dan telah diaudit independen lain atau auditor yang bersangkutan. Setelah itu, ini di sini kita klik aja A110. Nah, di sini tuh ada pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, di sini apakah terdapat isu mengenai kelangsungan usaha yang tersaji? Nah, ini untuk kita isinya di hasil analisis ini ya. Ini kita pilih tidak. Selanjutnya untuk, nah ini tidak juga. Ini kita isi tidak semua ya. Nah, ini status KKP-nya itu udah komplit ya. Kita langsung aja ke uh, previous index ini. Nah, setelah itu, jadi kan tadi A1101 udah diisi. Nah, hasil analisisnya ini low. Selanjutnya kita isi yang A1102. Nah, untuk A102 ini ada pertanyaannya ya. Kita isi hasil analisis ini. Apakah terdapat reputasi buruk pada periode bisnis dan pemilik utama, manajemen kunci, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien? Nah, ini tidak ya. Nah, ini tidak juga. Tidak. Ini untuk hasil analisisnya kita isi tidak semua ya. Tidak, dan ini tidak. Nah, status KKP kita udah selesai, itu komplit ya. Kita langsung ke influence index. Ini soal 1102, 1103. Nah, di sini hmm, kita mengisi data ini dari soal ya. Kita masukin dulu. Nah, ini kita ngambil dari soal ibunya ya. Kita ngambil, ya. Sorry. Maaf. Nah, lanjut. Ini datanya udah saya isi. Nah, untuk data ini, kita bisa lihat di personal KAP.
Nah, lanjut ini eh, datanya ini kita ambil dari data independensi. Nah, ini udah saya isi ya. Nah, untuk analisis kompetensi ini kita lihat di personel KAP. Nah, di sini ada pengalamannya. Kita ngambil di pengalaman audit ya. Selanjutnya, nah di sini kita ini kita bisa milih ya. Nah, ini kita tinggal sesuaiin aja. Nah, untuk analisis ketersediaan waktu, nah di sini cuti, ada yang cuti juga. Di sini perikat eh, untuk yang perikatan lainnya itu, nah di sini ada Amora, terus untuk yang cuti ada Gagas. Selanjutnya, nah ini yang putih ini dia terisi secara otomatis ya. Nah, itu kita ke, nah ini kita isi dulu ya data-datanya. Nah, yang putih ini isinya secara otomatis, jadi kita tinggal klik aja di sini kita pilih. Nah, ini kita pilih tuh, dia langsung keluar. Bisa isi dulu ya, teman-teman. Nah, ini datanya udah saya isi. Nah, ini ada hasil analisisnya. Di sini ada pemahaman independensi. Nah, di sini ada mempunyai hubungan hutang atau piutang investasi kepada klien. Nah, ini tidak. Selanjutnya, di sini ada mempunyai hubungan kerjasama dengan bisnis dengan klien. Di sini tidak, tetapi yang ya hanya nirmala. Nah, selanjutnya ada memberi jasa lainnya yang terdapat benturan kepentingan. Ini tidak ada. Selanjutnya, hubungan keluarga dengan pemilik tidak ada, dan hubungan keluarga dengan manajemen kunci itu tidak ada, tetapi untuk ya ini ada bagus. Nah, di sini kita bisa milih ya. Tuh, kita bisa pilih aja. Selanjutnya, ringkasan kompetensi ketersediaan waktu, yaitu kompetensi personel KAP. Nah, dan di sini eh, datanya udah saya isi. Nah, di sini ini diisi secara otomatis untuk yang berwarna putih. Ini berwarna putih ini secara otomatis yaitu ngambil data dari sebelum-sebelumnya. Nah, untuk inisial nama ini kita isi. Kalau yang ini inisialnya U, Aki. Terus untuk yang kali ini KLD, terus untuk yang Atala ini ATL, dan untuk inisial Wahyudi itu WYD. Nah, peran dalam tim yang UAKI ini yaitu partner. Nah, ini kita bisa milih ya. Di sini ada partner, manajemen, supervisor, ketua tim, dan anggota tim. Kita pilih yang partner. Untuk yang KLD ini kita pilih partner, dan ATL ini Atala kita pilih ketua tim, dan Wahyudi kita pilih anggota tim. Selanjutnya, nah, untuk yang pilih sebagai tim perikatan ini kita isi juga, ini kita pilih ya. Namanya ini tidak. Nah, ini tidak, tidak.
Ini kita pilih. Ya, Ramadhani. Ya, oke ini. Nah, ini status KKP yang itu udah komplit ya. Untuk yang 1103. Nah, selanjutnya kita ke Review Index. Nah, di sini udah low, itu hasil analisisnya udah keluar. Selanjutnya kita ke A1104. Nah, di sini eh, kita ada pertanyaan, di sini ada komunikasi dengan auditor pendahuluan. Itu kita isi dulu hasil analisisnya. Nah, lanjut. Di sini yang ini kita udah isi yang A110 di sini untuk yang A1101 udah, A1102 udah, A1103 udah, dan A1104 ini nggak diisi ya. Kita langsung ke A120 ini. Nah, ini kita klik aja. Nah, ini kita bisa lihat ya di soalnya. Bentar. Di sini, nah kita isi dulu. Ini mulainya itu Kamis. Oh ya, jam mulai ini, oh ya ini tanggal bulan tahun. Tanggal bulan tahun 19, 19. Nah, kalau dia keluarnya kayak gini, berarti dia bisa. Tapi kalau misal dia keluar angka itu, berarti nggak cocok gitu. Nah, di sini kita isi eh, 15, 2019. Nah, sebentar. Hmm, Nah, untuk jumlah hari libur sampai Sabtu itu ada 16. 16. Setelah untuk jumlah hari libur lain itu, ini isinya 0. Untuk jam jam mulai kerja ini kita klik eh, jam 8. Bentar. Hmm. Nah, untuk jam istirahatnya itu jam terus jam pulangnya itu jam 16.
Nah, ini udah diisi untuk jumlah jam kerja dan efektif per harinya. Ini udah keluar. Setelah itu, hmm, nah ini, ntar. Kita kasih warna aja ya. Ntar. Nah, ini aja. Udah. Nah, ini namanya itu ada Wais Al-Kali, ada Khalid Atala, dan Wahyudi. Ini peran dalam tim. Dan untuk alokasi rencana kerja secara kerja otomatis. Nah, ini ada jam efektifnya itu ya. Nah, ini diarsipkan oleh UAKI, yaitu direview oleh hmm, ini. Setelah itu, untuk tanggal mulainya itu 13 Desember 2018. Setelah itu di sini ada 15 Maret 2019. Selanjutnya tanggal selesai itu 15 Maret 2019. Jumlah harinya ini 92, ini udah secara otomatis ya. Terus untuk waktu mulai eh 8, di sini waktu selesainya 16. Nah, ini secara otomatis ya. Terus ini waktu mulainya sama. Di sini juga 16. Ya, nah, hmm. Nah, ini kita isi untuk alokasi rencana kerja aktual. Ini ada total tahap rencana jam kerja, jam jasa efektif, dan total tahap respon jam jasa efektif, dan total tahap reporting jasa efektif. Hmm, Nah, lanjut di sini itu tadi
datanya udah diisi semua ya. Nah, ini dan untuk ini diisi secara otomatis. Selanjutnya status KKP kita komplit. Lanjut. Hmm, kita langsung next index. Eh, ini A1 ya, ini kita kerjain A130 di sini. Nah, di sini ada pastikan dalam surat perikatan setidaknya tersaji. Ini kita isi hasil analisisnya. Hmm, ini kita isi ya. Ini kita isi ya semua ya. Nah, ini ya, dan ini ya. Nah, ini sekarang status KKP udah komplit. Lanjut kita ke next index. Ini A130, A140, A140 ya, benar. Sini kita isi yang hasil analisisnya. Pastikan dalam surat tugas setidaknya tersaji. Di sini ada tujuan surat tugas sesuai nama klien dan penanggalan surat sesuai dengan tanggal perikatan, penomoran surat sesuai dengan tertib administrasi yang berlaku, dan nama tim perikatan sesuai dengan nama personel KAP yang dipilih, periode pelaksanaan perikatan sesuai dengan rencana. Nah, ini kita isi hasil analisisnya. Penanggalan surat sesuai dengan tanggal perikatan ya. Ini ya. Dan untuk periode pelaksanaan perikatan sesuai dengan rencana ya. Nah, status KKP langsung berubah jadi komplit ya. Selanjutnya A150. Nah, di sini kita isi hasil analisis, nama klien dalam form independensi sesuai dengan yang direncanakan, ya. Nama tim perikatan serta dalam form independensi sesuai surat tugas ya. Terus seluruh tim perikatan telah menandatangani form independensi ya. Dan form independensi tanggal sesuai pada tanggal mulai ya. Nah, status KKP langsung berubah komplit ya. Lanjut kita langsung ke eh, D D100. Nah, D100 ini kita klik ke tanda merah ini. Sebentar.
Hmm. Nah, di sini kita ini diisi dengan ketik ya, diisi sendiri. Kita 1 Januari 2018, ini 31 Desember 2018, ini 31 Desember 2017. Nah, selanjutnya kita klik ini untuk mengisi data keuangan. Setelah itu di satu. Nah, untuk judul indeksnya ini, kita pilih laporan keuangan akhir periode. Untuk yang mata uangnya kita isi yang rupiah. Untuk pembulatan kita isi penuh. Tabel yang warna kuning ini kita isi sendiri ya. Nah, untuk yang ini kita bisa milih, tapi kalau untuk yang warna putih, dia udah otomatis. Kita isi dulu. Hmm, Nah, lanjut di sini untuk yang kuning kayak gini kita bisa copy aja dari soal atas yang di bagian data input laporan keuangan. Nah, di sini udah saya masukin. Setelah itu eh, yang mapping group akun ini. Nah, ini kita bisa milih ya. Di sini asetnya itu sampai eh, hmm, sampai aset tak berwujud. Namanya. Aset tak berwujud mana ya? Hmm, ya ini. Ini mana? Bentar. Nah, untuk aset ini dari kas kecil sampai aset tak berwujud. Selanjutnya, liabilitas sampai utang lain-lain. Terus modal tuan Pramedi ini ekuitas aset bersih sampai laba rugi periode berjalan. Untuk saldo labanya, untuk penjualan usaha, pendapatan, setelah itu ini HPP, ini beban HPP sampai beban perlengkapan kantor dan administrasi itu beban.
Nah, selanjutnya untuk pendapatan lainnya jasa girobang itu hmm, hmm, pendapatan untuk beban lainnya bunga bank itu beban dan untuk ini beban. Mapping kelompok di sini untuk kas kecil kas dan secara kas. Nah, lanjut di sini udah saya masukin datanya. Nah, ini ngambil data dari soal ya. Di ini yang mapping grup akun dan mapping kelompok akun. Mapping header akun ini juga ngambil dari soal, lihat dari soal. Nah, kalau ini juga, ini nggak bisa copy ya, takutnya dia nggak keluar datanya. Jadi kita harus klik salah satu nih, nggak apa-apa lama. Yang penting nanti datanya keluar gitu. Untuk input datanya juga dilihat dari soal. Nah, untuk tahun 2018 ini dan input angkanya pada tahun 2017 ini. Nah, selanjutnya eh, ini ini input input EBT per klien di sini pada tahun 2018 itu di sini kita ngambilnya dari sini. Nah, untuk tahun 2017-nya ngambil dari sini. Ini udah eh langsung keluar ya angkanya. Nah, di sini kan udah balance ya. Kalau misalnya di sini kita ganti kredit, dia bakalan, nah, dia cek kembali input data. Karena kas dan setara kas ini di default akun ini debit gitu loh. Jadi dia balance. Tapi kalau yang diganti kredit dia nggak balance. Tuh. Oke, selanjutnya kita yang C110. 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 Bentar. Nah, lanjut ini yang C110. Di sini angkanya, datanya udah keluar, dia langsung gitu. Jadi kita ini ngisinya dari, kita harus isi dulu A210 ini, baru nanti angkanya keluar secara otomatis gitu. Kalau belum diisiin tanah, dia tidak bakalan keluar angkanya. Maaf, sebentar. Bentar. Nah, ini kita lihat status KKP kita masih incomplete kan, belum komplit. Kita tulis saja tidak tidak signifikan. Oke, dia langsung berubah komplit ya. Selanjutnya kita eh, yang C530. C530 ini. Nah, eh, nah di sini
Nah, kita isi nomor LA ini. Hmm, tanggalnya kita isi 15 Maret 2019. Terus untuk nomor izin AP-nya 0257. Terus pihak yang dituju pemegang perikatan tahun pertama ini 2,1988. Kasih opini terbit. Tambah paragraf menunjukkan suatu hal. Nah, ini kita lihat aja langsung di isi soal ya. Bentar. Kita lihat yang di isi soal. Nah, ini untuk ini tadi kita udah diisi ya. Lanjut yang tahapan paragraf ini kita checklist saja. Nah, penekanan suatu hal ini kecuali atas pendapatan kami atas ketidakwajaran pada paragraf sebelumnya, kami membawa perhatian saudara pada catatan X atas laporan keuangan yang mendikasi bahwa perusahaan mengalami rugi sebesar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pada tanggal tersebut liabilitas lancar perusahaan melampaui total asetnya sebesar kondisi tersebut bersama dengan hal-hal lain perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Nah, selanjutnya untuk ini telah memadai, jadi konflik ya. Ada ini udah selesai semua soal UASnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.